Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Berjumpa kembali bersama saya. Kali ini kita akan belajar kembali tentang apa yang dinamakan nahwul wadih. Ya, baiklah kita mulai saja. Sebelumnya kita sudah mempelajari dua bab, yaitu yang pertama kita belajar tentang al-jumlah al-mufidah, kalimat sempurna. Kedua, kita belajar tentang ajza'ul jumlah. Dan kemudian kita akan belajar tentang taqsimul fi'li bi'tibari zamanihi. Taksim artinya pembagian, fi'li artinya kata kerja, bi'tibari berdasarkan zamanihi, waktunya, ya. Kalau bahasa Inggris namanya tenses. Jadi pembagian kata kerja berdasarkan waktu dalam bahasa Arab. Yang pertama kita akan belajar yang namanya al-fi'lul madhi. Al-fi'lu kata kerja, al-madhi artinya lampau. Kita ke contoh, misalkan yang pertama jarol kalbu, ya. Jaro lari, kalbu, al-kalbu itu anjingnya, anjing berlari. Kemudian yang kedua waqafar rajulu, ya. Waqafa artinya berhenti, ar-rajulu artinya seorang laki-laki. Jadi seorang laki-laki berhenti atau berdiri. Terus ketiga do al-kitabu. Doa artinya hilang, al-kitabu artinya buku, buku hilang. Yang keempat daqqatis sa'atu, ya. Daqqatis sa'ah, daqqah itu artinya berbunyi. Kemudian as-sa'atu artinya jam, jamnya berdentang atau berbunyi. Terus yang kelima ja'atil bintu. Ja'at itu datang, al bintu anak perempuan. Jadi anak perempuan itu datang. Badotit dajajatu, ya. Badot itu artinya bertelur, dajajah artinya ayam betina. Kemudian langsung ke pembahasan al-bahsu. Kita baca sama-sama. Ta'ammalil kalimatil ula. Coba perhatikan, ya, kalimat kata-kata al-ula yang pertama. Fil amsilatis sabiqah, di contoh-contoh yang tadi, ya. Ini kata pertama, ya, kata pertama di contoh-contoh sebelumnya. Tajidha, kamu akan mendapatkan af'alan, kata kerja, jamak dari fi'lun. Li'anna kullan minha, li'anna karena kullan setiap, minha darinya, dari af'al ini, ya dulu menunjuk, ala kepada, husuli amalin suatu perbuatan, fi di zamanin waktu, khosin yang khusus, ya. Wa idza, dan apabila, tadabbarta kamu perhatikan, hada zaman waktu itu, waktunya, fi kullin minha waktu di setiap contoh yang ada di atas tadi, wajad tahu mendapatkan kamu hu-nya. Jadi artinya kamu mendapatkan fi'lun tadi, kata kerja tadi, zamanan waktu, madian yang sudah lampau. Fa kalimatu, maka kata jaro, ya,
Fil misalil awal, pada misal atau contoh pertama ini ya, tadullu menunjuk ala kepada al-jari, yaitu berlari, fi di az-zamanil ladzi madu, di zaman yang telah lalu, qablat takalum, sebelum pembicaraan ya. Jadi waktu kerja dari kata kerja tadi sudah lalu atau berlaku sebelum pembicaraan ini. Jadi kalimat atau kata yang sudah lalu. Wa kalimatu, dan kata waqafa. Nih contoh kedua, waqafa yang artinya berhenti atau berdiri. Fil misalisani, contoh yang kedua tadi, tadullu menunjuk ala kepada al-luquf fi zamanil madi, kejadian sudah terjadi pada masa lampau, yaitu qablat takallum, sebelum adanya percakapan ataupun sebelum ditulis di kalimat atau contoh di atas tadi juga ya. Wahalumma jaron, dan begitu juga seterusnya yang lainnya ya, maksudnya contoh-contoh yang lain selain contoh nomor 1 dan nomor 2. Walidzalika, oleh karena itu, tusamma dinamakan kullu kalimatin, setiap kata, minal kalimat, dari kata-kata tadi, fi'lan madian, fi'lul madi, atau kata kerja lampau. Wa kadzalika, dan juga jami'ul kalimatil lati, setiap kata-kata yang min hadan naum, kata-kata yang seperti contoh yang tadi, atau kata-kata dari jenis ini ya, maksudnya sama dengan kata-kata yang tadi sudah dibahas, yaitu dari kata-kata kata kerja yang lampau. Makanya kita akan menuju langsung kepada kaidahnya, kesimpulannya, yaitu al-fi'lul madi, kata kerja lampau, huwa adalah kullu fi'lin, setiap fi'il atau kata kerja, yadullu ala husuli amal, yang menunjuk kepada suatu perbuatan bizamanil madi, pada zaman yang lampau ya. Jadi fi'lul madi itu, fi'lul madi adalah sesuatu kata kerja yang menunjuk pada zaman yang lampau, zaman yang sudah dikerjakan sebelum diucapkan atau diberitakan ya. Kalau dalam bahasa Inggris biasanya dinamakan past tense, tenses lampau ya. Nah, sudah paham ya, mudah-mudahan yang fi'il madhi. Lanjut kita akan belajar kata kerja yang kedua, yaitu al-fi'lul mudhari'u ya. Fi'lul mudhari', fi'lul kata kerja mudhari' itu sekarang. Contoh al-amsilah, aghsilu yadayya, aghsilu, saya mencuci, yadayya, tangan saya. Mencuci kedua tangan saya.
Terus albasu siyabi, albasu memakai, siyabi pakaianku. Nal'abu bil qurrat, nal'abu bil qurrati, nal'abu kita bermain bil qurrah dengan bola. Namshi kita berjalan di al-hukuli, di ladang. Terus kelima, yanbahul kalbu, yanbahu menggonggong, al-kalbu anjing, anjing menggonggong ya. Terus yantabihul harisu, yantabih artinya berhati-hati, al-haris artinya penjaga, penjaga berhati-hati. Terus takulul bintu ya, takulu makan, al bintu anak perempuan, jadi anak perempuan itu makan. Tazbalul wardatu, layu, al wardatu itu bunga mawar, jadi bunga mawar yang layu. Terus langsung kita ke pembahasannya al-bahsu ya. Al-kalimatul ula, kata-kata yang pertama ya. Fil amsilatis sabiqah, pada contoh-contoh yang tadi ya. Kata pertama itu ini semua kata pertama ya. Kulluha, semuanya, af'al, fi'lun atau kata kerja, li'anna kullan minha, li'anna karena setiap darinya, dari masing-masing itu, ya dulu menunjuk ala amalin kepada suatu pekerjaan, di zaman waktu khosin, waktu khusus. Wa ida, dan jika tadabbarta, kamu perhatikan, hada zaman al khoso, zaman yang khusus ini, fi kulin minha, pada setiap contoh di atas ya. Wajadtahu, kamu akan mendapatkannya, imma hadiran, baik itu hadiran pada waktu sekarang, wa imma ataupun mustakbalan, pada waktu yang akan datang. Fal fi'lu, maka fi'lun atau kata kerja, aghsilu mencuci, ya dulu menunjukkan, ala husuli al-ghusli, menunjukkan pada suatu pekerjaan mencuci ya. Fi zamanil hadir, pada waktu sekarang, awil mustakbal atau yang akan datang ya. Wal fi'lu albasu, atau memakai, ya dulu menunjuk ala husuli al-lubsi, menunjuk pada suatu pekerjaan berpakaian ya, memakai pakaian, fi zamanil hadir, pada zaman sekarang, awil mustakbal atau yang akan datang ya. Ini tadi contohnya aksilu dan albasu ya. Wa yusamma, dan dinamakan kullu fi'lin, setiap kata kerja atau fi'lun, min hadan nau, dari jenis ini disebut fi'lan mudhari'an,
fi'lul mudhari. Wa idza nazarta, dan apabila kamu melihat ilal harfil awal, ya, ila kepada huruf al awal yang pertama, fi kulli fi'lin, pada setiap kata kerja atau fi'il tadi, min hadir af'al, dari kata kerja tadi atau fi'lun tadi, wa asbahiha, dan sejenisnya dari contoh di atas, wajadtahu, kamu akan mendapatkan hamzatan. Ada hamzah, misalkan ini hamzah, ini hamzah, ya. Kamu akan mendapatkan hamzah, au nunan, ataupun nun, ya, depan kata kerja tadi. Kalau nggak hamzah ada nun, ya. Terus au ta'an, ataupun huruf ta. Ini ta, ataupun ya, ya. Wa tusamma hadhil ahruful arba'ah, dan dinamakan huruf-huruf yang 4 tadi ahruful mudhari'ah, ya, huruf-huruf mudhari. Hamzah, nun, ya, ta, itu huruf-huruf mudhari. Hamzah, ingat hamzah, nun, ya, ta. Bisa kita lihat kembali di contoh. Ini ada hamzah, ya, nun, terus ya, terus ta, gitu ya. Kaidah, ya. Kita baca al-fi'lul mudhari'u, fi'lul mudhari', kata kerja mudhari', huwa, adalah kullu fi'lin, setiap kata kerja, yadullu, yang menunjukkan ala, pada husuli amalin, suatu perbuatan, fi zamanil hadir, pada zaman hadir, sekarang, pada waktu sekarang, atau al mustaqbali, atau zaman yang datang atau akan datang. Wala budda, dan harus, ayyakuna mabdu'an, harus yakuna mabdu'an, diawali biharfin, dengan huruf, min, dari ahrufil mudhari'ati, dari huruf-huruf mudhari'ah, ya. Jadi setiap fi'il mudhari' harus didahului dengan huruf mudhari'ah, yaitu al-hamzah, wan nun, wal ya, wat ta, gitu ya. Jadi fi'il mudhari' itu fi'lun yang menunjukkan pada suatu perbuatan pada zaman sekarang atau yang akan datang. Wala budda, dan harus, yakunu mabdu'an, didahului setiap kata kerja itu dengan huruf yang termasuk salah satu huruf-huruf dari huruf-huruf mudhari'ah. Apa itu huruf-huruf mudhari'ah? Ingat-ingat, hamzah, nun, ya, dan ta. Itu kaidah atau apa yang dinamakan fi'lul mudhari'. Fi'lun berikutnya yaitu apa yang disebut dengan fi'lul amri, ya. Fi'lun itu fi'lun, kata kerja, amrun itu
amri itu perintah. Al-amsilah, contoh-contoh. Il'ab bil kurati. Il'ab, bermainlah, bil kurah, dengan bola. At'im kittoka. At'im, berilah makan. Kitto, kucing kamu. Kucing kamu. Ya, contoh yang ketiga. Nazif, bersihkan. Siyabaka, baju kamu. Terus contoh yang keempat. Nam, tidurlah. Mubakiron, segera. Terus yang kelima. Tamahal, pelan-pelanlah. Fis sairi, fi, dalam sair, berjalan. Terus yang keenam. Ajid madghot to'ami, bersungguh-sungguhlah. Madgho, dalam mengunyah, at-to'am, makanan, ya. Kita langsung ke pembahasan al-bahsu. Al-kalimatul ula, kata-kata yang pertama. Fil amsilatil mutaqaddimati, pada contoh-contoh sebelumnya, adalah af'alan, adalah fi'lun, ya. Kata-kata pertama di contoh di atas adalah fi'lun. Apa itu? Il'ab, at'im, nazif, nam, tamahal, ajid, ya. Li'anna kullan minha, karena setiap dari kata-kata itu, fi'lun itu, ya dulu ala, menunjukkan pada husuli amalin, suatu perbuatan, fi zamanin khosin, karena menunjuk pada perbuatan pada waktu tertentu. Wa idza, dan jika tadabbarna, kita perhatikan hadil af'al, kata kerja atau fi'lun ini, wajadna, kita akan menemukan al mutakallim, orang yang berbicara, fi kullin minha, pada setiap kata kerja atau fi'lun yang ada di atas tadi. Yutlabu, diminta, min al-mukhatab, dari orang yang diajak bicara atau orang yang kedua, wa ya'muruhu, dan memerintahnya, an, untuk ya'tiya, mendatangkan, amalan, suatu perbuatan, bisa zamanil mustaqbal, pada zaman atau pada waktu yang akan datang berikutnya, ya. Jadi maksudnya kita menemukan di sana ada orang pertama mutakalim di setiap kata kerja tadi. Dari situ mutakalim itu minta kepada al-muhatab, orang kedua, atau menyuruhnya untuk melakukan suatu perbuatan pada waktu yang akan datang, gitu ya. Wa min ajli dalika, dan untuk itu, yusamma, dinamakan, kullu fi'lin, setiap kata kerja atau fi'lin, min hadil af'al, pada kata kerja atau fi'lin di atas tadi, fi'la amrin, fi'il amar, kata kerja perintah. Fal fi'lu, maka kata kerja il'ab, fi'lu il'ab, fi'il il'ab, fil misalil awal, pada contoh pertama tadi, ini il'ab bil qurrah, ya. Fil misalil awal,
yutlabu bihi, dimintakan darinya omongan itu kepada mukhatab, orang kedua yang diajak bicara, idyanul la'bi, ya, untuk bermain di zamanil mustaqbal, pada waktu berikutnya, ya. Wa huwa lidzalika, dan untuk itu fi'lul amar, maka dinamakan fi'lul amar atau kata kerja perintah, karena yutlabu bihi minal mukhatab, dengan kata itu diminta kepada orang yang diajak bicara, mukhatab dan orang kedua atau orang kedua, idyanul la'bi, pekerjaan untuk bermain, suatu kegiatan bermain di zaman mustaqbal, waktunya yang akan datang, yaitu maksudnya akan dikerjakan setelah diperintah atau setelah kata kerja itu diucapkan. Wa huwa lidzalika, maka itu semua namanya fi'lul amar. Fal fi'lu, dan juga kata kerja atau fi'lul ad'im bil misal lisani, pada contoh yang kedua, ya, ad'im kitoka, ya, yutlabu bihi minal mukhatab, ya, diminta juga dari yang pembicara, ya, kepada mukhatab orang kedua yang diajak bicara, husulul it'am, untuk memberikan makan, ya, kepada kucingnya tadi, ya, fi zamanil mustaqbal, di waktu berikutnya atau yang akan datang atau setelah diperintah. Wa huwa lidzalika fi'lul amri aidon, maka itu juga dinamakan fi'lul amr atau kata kerja perintah. Wa hakadha yuqalu fi baqiyatil af'alis sabiqah, dan begitu juga dengan kata kerja berikutnya, ya, maksudnya kata kerja berikutnya selain dari at'im dan il'ab pada contoh di atas. Apa itu? Nazif, nam, tamahal, dan ajib. Ya, jadi apa kaidahnya? Al-qaidah, apa itu fi'lul amr? Fi'lul amri, fi'lul amr, kata kerja perintah, huwa adalah kullu fi'lin, setiap fi'il atau kata kerja, yutlabu bihi, yang dimaksudkan olehnya dengannya, dengan fi'il itu, husulu syai'in, terjadinya sesuatu, di zamanil mustaqbal, pada waktu yang akan datang atau berikutnya. Maksudnya dengan fi'il amr itu adalah untuk meminta seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan atau sesuatu pada zaman yang akan datang. Maksudnya pada waktu dimana akan terjadi pekerjaan itu setelah diucapkan kata kerja tersebut. Itu maksud dari fi'il amr, ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti, dipahami 3 jenis dari fi'il menurut zaman. Apa itu? Yang pertama yaitu fi'il madhi, yang kedua yaitu fi'il mudhari, dan yang ketiga yaitu fi'il amri. Mudah-mudahan paham, ya, sampai di sini bisa dimengerti dan dipelajari untuk kemudian dipraktekkan. Semoga bahasa Arab kita menjadi lebih baik, benar, dan lancar. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.